ada acara baru lagi nih. Sekarang acaranya namanya Sitskustik. Pasti teman-teman udah pada penasaran kan, Sitskustik itu ngapain aja sih? Jadi Sitskustik itu sebenarnya sama aja kayak ada bincang-bincangnya, tapi kita ada juga penampilan nyanyinya. Jadi Sitskustik itu kepanjangan dari Sits Akustikan. Jadi kita nyanyi bareng di sini teman-teman. Buat teman-teman yang mau request lagu boleh request, dan nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyain di kolom komentar ya. Oke, perkenalkan dulu ya. Nama saya Nabila Isyatri Yusuf, biasa dipanggil Ebil. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke, jadi di sini aku nggak bakal sendiri. Aku di sini sama ada cowok-cowok ganteng pokoknya, ganteng banget pokoknya ya. Narasumber kita hari ini adalah bapak kita pokoknya. Kaprodi kesayangan kita, Bapak Slamet Wahyudi Yulianto MPD. Nanti kita bakal ngebahas tentang Hari Pahlawan, terus juga apa sih kaitannya Hari Pahlawan sama pendidikan. Terus yang kedua kita bakal bahas tentang musluk, musyawarah luar biasa. Ngapain sih musluk? Buat apa sih dilaksanain musluk? Nah, nanti bakal terjawab kalau misalnya kalian ikutin sampai akhir. Jadi buat kalian yang penasaran nantinya gimana, ikutin ya sampai akhir. Oke. Sekarang kita lanjut ke performance dulu ya. Performance selanjutnya ada dari mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1. Ibnu Syihab. Tepuk tangan dong semuanya. Ibnu sini dulu dong, kenalan dulu. Ibnu sini dulu. Kenalan dulu. Hai Ibnu. Halo. Perkenalkan nama saya Ibnu Syihab. Saya mahasiswa baru Universitas Subang Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan ya, saya akan membawakan sebuah lagu yang saya ciptakan sendiri ya. Wow, kita pasti udah pada penasaran banget nih. Teman-teman yang di Instagram dan teman-teman yang di YouTube pasti udah penasaran banget, pengen denger gimana lagu ciptaan Ibnu ini. Daripada udah penasaran banget, mending kita langsung aja ya dengerin suara Ibnu, suara emasnya Ibnu. Oke teman-teman, lanjut 1, 2, 3. So hard till I'm even number one in town. These mistakes on my brain and I scream so loud, but I'm trying to forget it and make my family proud. So I walked on the street at the midnight alone, trying to fight these loneliness, but nobody called my phone. Since the one I love, and they got a place to call it home. Well, when she showed me the sign that she's moving on, I think another girl on Twitter that I got so many. And well, they're trying to protect me, and now I'm staying in the room. I bet I'm a fool by using her instead of brain. Forgot about who I am, cause I've been like inside the pain. Trying to find myself like I'm a bitch to hysteria. Denial is alright, did not expand in my area. Being alone, I'm stronger than hell of bacteria. I'm alone, she decided to leave, but I am not afraid. But I made up alone tonight. I cried so loud, I made it hard. But I made up alone tonight. Menangis aku untuk kepameran tapi masalahkan. Kini kan ku bakas semua kenangan. Kini ku kan meraih kemenangan. Sekarang ku harus bisa yang baik. Saya tak pernah lagi ku kumpit karena kau bukanlah di rumah untuk aku pulang. Dan ku tahu semua lagi pulang. Ku bongkar ruang dalam diri aku tua. Bukan karena uang, cinta itu bukan soal rasa aku buang, aku terima everything. Now I'm saying baby, I'm not crying. Masa lalu tidak terlalu penting. Goodbye dear and sorry jika dalam hari-harimu ku tak lagi hadir. I tried to run to get the but I ended up alone tonight.
really hard, making sure my future shines so Yeay, tepuk tangan lagi dong teman-teman semua. Keren banget sih Ibnu. Ya terima kasih Bikin hati saya meleleh. Wih. juga ya. Terima kasih ya Ibnu. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya kita bakal langsung ya ngobrol sama narasumber kita. Iya. Narasumber kita yaitu Kaprodi kita, Bapak Slamet Wahyudi Yulianto MPD. Sekarang juga ya, kita panggil Bapak Slamet ke sini dong. Tepuk tangan dong biar Bapak Slamet ke sini. Ya nggak apa-apa sambil makan juga. Ya tepuk tangan lagi dong semuanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Ebil. Kita Iya Pak. jangan formal ya. Oh oke Pak. Iya Pak. Bapak, Kan kan gimana. perkenalan dulu Pak, biar teman-teman pada tahu Pak. Mungkin Iya. ada yang belum tahu Pak. Oh ya boleh. Ya. Jadi selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Slamet Wahyudi Yulianto. Saya teman mainnya Ebil, teman mainnya Ibnu, teman mainnya Holil, Ajay, dan teman-teman yang ada di studio ini, yang ada 30 orang ini. Saya teman-temannya kebetulan di kelas saya jadi kadang-kadang jadi dosen. Itu mungkin ya. Oh iya Pak. Apalagi kira-kira? Ya jadi Bill, teman-teman yang lain juga, acara ini kita coba lebih mengeksploitasi apa yang kita punya selama ini gitu, karena saya kira sayang sekali ini ada akun IG dengan sekian follower, dengan kita punya juga akun YouTube, channel YouTube dengan sekian subscriber yang ya kita coba manfaatkan lah di tengah situasi yang mungkin belum begitu stabil ini dengan teknologi yang kita miliki. Gitu barangkali. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Kita nih sekarang ngadain Siskustik ya Pak. Betul. Tema hari ini tuh Hari Pahlawan, sekaligus ngobrolin soal muslub. Ya. Sekarang kita mau bahas Hari Pahlawan dulu Pak. Menurut Bapak Hari Pahlawan itu gimana sih Pak? Apa sih Pak menurut Bapak? Ya, Bill, Hari Pahlawan ini mungkin apa ya? Satu konstruk, satu bentukan yang saya kira sangat bermanfaat dan even more relevant today gitu. Ketika kita dikenalkan banyak sekali orang, banyak sekali public figure yang mungkin bisa agak mendistract orang-orang tentang siapa yang seharusnya dijadikan panutan atau pahlawan gitu, sesuai dengan tagline dari yang dikeluarkan Manchester ya, dengan apa, pahlawanku inspirasiku. Saya kira ini sangat relevan untuk kita bicarakan gitu. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya, jadi Hari Pahlawan ini pertama kali dimunculkan itu di 1946. Jadi 1 tahun setelah peristiwa yang kemudian dijadikan Hari Pahlawan itu 10 November 45 yang di Surabaya. Jadi awalnya di rapat salah satu pejuang Sumarsono itu memberi saran untuk menjadikan peristiwa atau momentum perobekan bendera Belanda yang dirobek birunya di Hotel Yamamoto kalau nggak salah ya, itu dijadikan sebagai Hari Pahlawan, mengingat spirit yang bisa menginspirasi saat itu. Karena kalau dilihat dari timeline-nya, waktunya 1946 itu kan kita belum benar-benar merdeka ya, masih zaman pergerakan revolusi fisik waktu itu. Jadi sangat penting untuk
ada satu momen yang bisa menginspirasi banyak orang gitu. Dan saya kira itu justru lebih relevan sekarang itu sekian puluh tahun momentum Hari Pahlawan, semangat untuk bisa memerdekakan diri, untuk bisa mengisi kemerdekaan dengan karya kita sendiri itu sangat penting. Dan jangan dilupakan juga bahwa momen pertempuran 10 November 45 itu lawan arek-arek Surabaya itu bukan sembarangan. Lawannya itu adalah sekutu yang dimotori oleh Inggris yang saat itu adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Pemenang Perang Dunia Kedua Inggris, negara-negara sekutu itu kemudian datang dan menunggangi, kemudian ada beberapa konflik yang kemudian membuat pertikaian itu menjadi besar. Yang harus kita banggakan bahwa arek-arek Surabaya saat itu dengan perlengkapan yang seadanya itu bisa memukul mundur, walaupun memang tidak menjadi single reason bahwa pertempuran itu ada juga pergulatan politik di situ, bahwa yang jadi lawan kita itu sekutu yang bisa mengalahkan Nazi, mengalahkan Jepang, mengalahkan Italia yang waktu negara merepresentasikan negara-negara fasis. Itu kita mengalahkan pemenang Perang Dunia Kedua di Surabaya, di Ambarawa, dan itu masih momennya di situ. Itu kenapa Hari Pahlawan sangat luar biasa bagi kita, bahwa kita dengan seadanya itu bisa memukul mundur, mengalahkan pemenang Perang Dunia Kedua yang menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Kira-kira itu, ya itu yang saya kira harus bisa jadi inspirasi untuk kita semua gitu, bahwa kita luar biasa dan tidak ada yang mustahil bagi bangsa Indonesia. Oke, benar-benar wow sekali ya teman-teman sejarahnya, dan Pak Slamet itu tahu semua sejarahnya kayaknya. Keren banget, keren. Nah, di zaman sekarang gitu ya Pak, kita kan anak muda gitu ya Pak. Saya Juga. Oh iya Bapak anak muda juga ya Pak, kita beda 5 tahun aja. Iya, 3 tahun lebih. Oke, kita beda 3 tahun. Ya, jadi menurut Bapak Pak, sebagai pemuda-pemudi gitu ya Pak, penerus bangsa, kira-kira nilai-nilai apa yang dari Hari Pahlawan tuh yang bisa kita kembangkan, bisa kita lakukan kembali gitu Pak, supaya kita bisa memimpin negara ini menjadi lebih baik gitu Pak. Betul. Ya. Ya, menarik sekali. Kita sebagai pemuda, saya kira kita harus banyak berkaca, banyak belajar, banyak menggali apa yang terjadi di masa lalu, bahwa itu adalah satu sumber semangat kita untuk terus berkarya. Jangan lupa bahwa saat itu Indonesia dengan segala keterbatasan dan usianya yang muda, itu kita bisa, ya itu tadi mengusir pemenang Perang Dunia Kedua. Dan semangat yang harus kita selalu ingat dan terapkan di kita adalah bahwa semangat untuk bisa percaya pada masa depan yang lebih baik. Bayangkan saat itu Indonesia belum juga benar-benar merdeka dari Belanda, kemudian datang salah satu negara Eropa lain dengan segala powernya, dengan segala kekuatan ekonomi, politik, militer dan lain sebagainya. Kita mengusir mereka dan dengan gagah bilang, leave me alone, saya bisa mengurus negara saya sendiri. Padahal saat itu jauh sekali kondisinya dengan sekarang, belum juga merdeka benar-benar, maksudnya belum juga benar-benar merdeka. Proklamasi memang 17 Agustus 45, tapi secara de jure dan de facto kita baru merdeka itu di 1948 setelah agresi militer 2. Dan sekarang saya kira yaitu semangat untuk bisa percaya bahwa masa depan akan menjadi lebih baik. Semangat bahwa percaya bahwa kita bisa berbuat yang terbaik. Kita tahu apa yang baik untuk kita. Dan yang juga harus kita ingat bahwa saat itu sebenarnya Indonesia tidak benar-benar sendiri. Ada beberapa, walaupun memang tidak secara institusional didukung, tapi ada beberapa
orang asing yang juga mendukung kita dari Belanda kah, dari Jepang kah. Waktu itu juga ada beberapa perorangan yang kemudian mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, dari situ kita bisa juga mengambil hikmah, mengambil pelajaran bahwa penting juga untuk kita menjaring, membuat dan membangun jejaring relasi dengan orang lain, dan kita juga perlu percaya, perlu tahu, perlu yakin bahwa akan sulit untuk kita benar-benar membangun masa depan yang lebih baik itu dengan sendiri. Kita perlu orang lain, kita perlu juga berkolaborasi dengan orang lain. Itu Bill, tanpa tanpa mengorbankan harkat, martabat dan harga diri kita di depan orang lain. Gitu kayaknya Bill, mungkin ya. Sangat memotivasi sekali Bapak. Jadi teman-teman, kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia gitu ya, karena mungkin orang-orang tuh mikirnya gini Pak, jadi udah selesai penjajahan gitu ya Pak, kita udah dijajah gitu, udah merdeka, kita tuh nggak akan boleh lagi gitu Pak, kita tuh nggak usah berjuang lagi. Padahal kan nggak kayak gitu ya Pak. Oh iya, enggak. Jadi kita tuh masih harus merjuangin negara kita, harus lebih ngasih yang terbaik buat negara kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia. Benar gak Pak? Iya, betul. Ya, jadi pertanyaan selanjutnya Bapak, saya mau nanya. Jadi ini kan kita kan FKIP ya Pak, Fakultas Iya. Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, menurut Bapak sebagai kita gini ya Pak, seorang siswa, kita kan mahasiswa gitu, saya nantinya bakal jadi guru gitu ya Pak, jadi mendidik anak-anak semuanya. Kira-kira dari Hari Pahlawan tanggal 10 November sama pendidikan itu ada keterkaitan gak sih Pak? Oh iya, itu sangat ada. Coba tolong Pak. Oh, ya. Ya itu sangat ada sekali keterkaitan gitu, bahwa pertama kali diadakan diperingati hari pahlawan 10 November juga itu bukan para pencetus yang kemudian mendeklarasikan hari 10 November sebagai hari pahlawan. Itu kan bukan berpikir bahwa itu akan berguna saat itu, tapi juga berguna untuk masa depan. Itu juga ada sisi edukasi di situ, ada sisi edukasi gitu, bahwa kita pernah mengalami masa-masa sulit, kita pernah sampai berdarah-darah mengorbankan nyawa untuk bisa merdeka. Dan saya kira semangat itu juga harus terus kita hembuskan, alirkan dan kabarkan kepada tiap generasi bahwa kita sampai di hari ini itu bukan given gitu, bukan dikasih gitu. Tapi kita memperjuangkan ini bukan 1-2 tahun. Dan pendidikan itu satu entitas, satu tempat, satu hal yang sangat mumpuni dan ideal untuk terus mengalirkan semangat berdiri di kaki sendiri, semangat menentang segala jenis penindasan dan kesewenang-wenangan. Dan saya kira itu semangat yang harus kita ambil dan terus kita komunikasikan kepada siswa, kepada mahasiswa, kepada anak didik kita nanti gitu. Bahkan hari ini pun bahwa kita sampai di hari ini, bangsa kita sampai pada saat ini itu tidak ujug-ujug seperti itu gitu. Ada perjuangan yang panjang, melelahkan, menyakitkan, mengorbankan ribuan nyawa yang pada akhirnya kita bisa berada di momen, di masa seperti ini. Kita bisa bebas belajar, bebas mencari penghidupan, bebas mencari kebahagiaan kita gitu. Itu bukan satu hal yang mudah untuk mencapai di masa ini. Itu mungkin Bil ya, kira-kira. Bil jangan nanya terus dong, jadi kayak kelas kita santai aja ya. Silakan. Nah. Dan
Dan Putra itu di kaosnya itu bagus sekali, di belakangnya ada tulisan no past no future. Siapapun yang tidak memiliki masa lalu tidak akan memiliki masa depan. Itu keren sekali, dan saya kira sepertinya Dadan memang sengaja menggunakan kaos itu untuk bisa memberi saya inspirasi obrolan saat ini. Itu betul sekali, bangsa atau orang yang tidak punya masa lalu itu tidak akan punya masa depan. Itu kenapa ada kutipan yang bilang bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya di masa lalu. Karena memang mereka yang tidak punya masa lalu itu tidak akan punya masa depan. Itu Bil, kira-kira Bil. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Jadi karena kita udah merdeka, bukan berarti kita harus berhenti berjuang gitu ya teman-teman. Jalan kita tuh masih panjang, apalagi teman-teman semua gitu masih muda, masih belasan tahun, masih puluhan, masih muda lah pokoknya. Kita harus selalu semangat, apalagi di dunia pendidikan gitu ya Pak. Harus selalu semangat belajar, karena pahlawan kita aja tuh pasti banyak banget ya Pak. Kontribusi pengorbanan. Iya, pengorbanannya segala macamnya. Jadi kita nih yang tinggal enak-enakan aja gitu ya Pak. Karena sudah dilakukan gitu sebelumnya Pak sama para pahlawan dulunya. Jadi kita harus semangat gitu, semangat. Yang penting harus semangat dulu untuk menjalankan setiap aktivitas kita. Ya Pak. Ya, gitu mungkin. Iya Pak. Baik teman-teman. Iya, jadi saya tadi baru makan gorengan dan air yang dingin, jadi mungkin suaranya agak ini. Untuk penyegaran mungkin kita perlu ada performance sedikit. Oh iya betul Bapak. Itu mungkin ya. Iya Pak, betul Pak. Kita juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Anjar yang sudah datang ke studio kita hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Anjar semuanya. Itu mungkin ya. Iya Pak. Kita ada dua musisi yang, saya kira ini juga mereka bakal jadi pahlawan. 3. 3. Itu nggak termasuk. 4 Bapak, ada 4. Iya, 4. Saya juga. Ada 4 musisi. Kita mungkin akan mendengar 1-2 lagu dari Bapak Anjar, mungkin akan. Itu mungkin. Oh iya Pak. Oke teman-teman, pasti banyak banget teman-teman yang udah ngerasa aduh pengen denger lagunya juga gitu. Tapi teman-teman juga pasti udah ngerasa termotivasi Pak. Terima kasih sekali ya Bapak ya. Setelah ini kita bakal lanjut sama penampilan yang spektakuler banget dari Eternity. Jadi Eternity ini anak set juga Pak. Oh iya. Tapi angkatan ke 2018. Oh, iya. Semester Pak. banyak. Semester banyak. Lagi pusing-pusingnya sidang katanya Pak. Nah untuk supaya teman-teman gak bosan, teman-teman yang lagi lihat di live Instagram sama live YouTube, sekarang kita lanjut aja ya. Kita undang dulu musisi kita hari ini, Eternity. Tepuk tangan semuanya. Ayo masuk dulu Eternity. Saya bisa out frame keluar dulu. Oh boleh Bapak, boleh. Boleh nemenin Pak, Bapak. Maaf, gorengan. Oh iya siap. Oh, ya. Mari kita sama-sama mendengarkan Eternity guys. Ini lagunya mantap sekali. Oke, lanjutkan. Terima kasih kepada pembawa acara kita yaitu Nabila Yos Catur Yusuf yang telah mempersilahkan kita, dan juga terima kasih juga kepada Bapak Selamat Fadli atau FPD yang sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa menampilkan seekor lagu, sebuah lagu yang temanya yaitu tentang Hari Pahlawan tentunya ya. Nah, maka dari itu kita nggak usah banyak gaya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ibu Pertiwi. Weh, tepuk tangan dulu. Mana apa agak deketin ya, agak deketin biar suaranya. Mbak, gue yang nonton boleh tepuk tangan.
Apa ini kira-kira? Apa? Satu lagu lagi. Satu lagi? Iya. Lagu nantinya. Hold on. Kita cari dulu kodenya. Ya, karena kita memperingati Hari Pahlawan, mungkin lagunya masih berkaitan tentang Ibu Pertiwi. Kita akan jauh sama Ibu Pertiwi. Jadi lagunya apa? My Land. My Land. Tanah airku. My Land. My Land Water. Ibu Sud. Dari Ibu Sud. Yang di rumah juga boleh ikut ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamunya. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak kegagalan yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah aku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kala orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih. Oke, berikutnya kita sambut MC kita, yaitu Nabila Yusuf Yusuf. Silakan ke di sini. Ke panggung, Will. Beras, Ah, nggak boleh pergi dulu.
Oh, mau apa? Karena kita mau bincang-bincang soal Apa? musluk. Oh, kira itu muis. Musluk mana? Ini. Musyawarah Tadi mana? istimewa. Musyawarah luar murah. biasa. Oh, murah. Ini. Saya di mana? Di sini. Emil di Saya sini. pergi berarti ya. Boleh? Pulang aja. Nah, nggak apa-apa ya. Saya pulang itu. Jangan. Kabar. Sama Ali. Sama ini juga. Ayo berdua. Siapa pakai terserah. Soalnya orang dia orang. Oke teman-teman, kembali lagi sama Ebil. Sekarang tadi gimana penampilannya, bagus gak teman-teman? Tepuk tangan lagi dong teman-teman. Yeay. Keren banget ya teman-teman, pokoknya keren banget. Ada soundman-nya, ada penyanyinya, pokoknya keren banget. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan kita tentang musyawarah luar biasa. Pasti banyak yang penasaran nih, musyawarah luar biasa itu apa? Sekarang kita undang lagi aja ya, Eternity. Yeay. Ada ketua dan wakil SIDS tahun periode 2020-2021. Silakan masuk. Dan juga kita undang lagi Pak Prodi kita, Bapak Slamet Wahyudi Yulianto MPD. Yeay. Bapak, kesini dong. Bentuknya lebih halus. Bapak. Oke. Oke kan tadi kalau sama Pak Slamet udah kenalan ya. Sekarang kita harus kenalan dulu sama kakak tingkat kita. Dari sini dulu deh. Oh ya. Terima kasih bagi yang sudah memvoting saya Terima kasih ya sudah menonton di sini ya. Sebanyak orang sekali di sini yang nonton. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Al-Farizi. Boleh dipanggil Ali aja ya. Saya selaku mantannya Ebil. Mantan ketua ketua SIDS tahun 2020-2021. Kalau Ebil ini ketuanya periodenya 2021 sampai 2022. 2022. Enggak rencana nambah? Enggak, udah pusing teman-teman. Oke, silakan. Selanjutnya Soundman. Boleh perkenalan dulu. Perkenalan dulu, enggak apa. Halo. Oh, sini kita Kak. Halo, Halo, saya. Takut lah. Saya udah biasa di belakang jurang. Halo semuanya, nama saya Holil. Saya soundman. Wakil ketua SIDS dong. Yang eta. Harus bangga. Saya wakil RT. Wakil ketua SIDS periode 2020, 2021, 2019, 2020. Weh. Seru kan? Ya. Dua periode. Sekarang 4 periode guys. Jangan. Lucu banget ya guys, ini dua bentar. ini. Kenapa? Kalian gak kasihan ini yang satu lagi kan ada temennya tadi gak kenalan gitu. Oh iya bener, ayo kesini dulu. Sini. Ayo sini dulu. Kenalan dulu. Nanti out dulu. frame lagi. Adan. Ini kenalan dulu ganteng yang tadi nyanyi suaranya merdu. Oke, terima kasih ya. Saya di sini menggantikan Ali. Iya. Ya berhubung cuma saya yang pakai baju SIDS, ini alma mater, ini bangga. Itu nggak ada lagi. Iya. Oh di sini saya ngapain? Perkenalan Oh perkenalan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Syaiful Fajar. yang ini. Oh ini Syaiful Fajar. NPM-nya G1B180013. Saya di sini itu sebagai apa ya? Enggak ada. Bisa dibilang sebagai apa ya? Saya juga gak tahu. Ya pokoknya saya di sini ada, cuman nggak kelihatan gitu. Itu aja mungkin. Apalagi yang Udah, silakan pergi lagi. ya, kenalan dong. Rame.
Iya kak. Iya. Oke, udah kenalan ya. Geser lagi. Sebenarnya masih ada teman-teman di sini, teman-teman yang lain, kakak tingkat yang lain, tapi namanya mau dirahasiakan. Oke, kita bakal hari ini, Halil kesinian dong, nggak kelihatan mukanya. Maaf, pusing. Oke, hari ini kita bakal ngebahas musluk. Musluk Pak. Musluk itu apa sih Pak? Apa ya? Kalau dilihat dari apa akronimnya kan dari musyawarah dan luar biasa gitu. Jadi ya sebenarnya hasil bincang-bincang dengan beberapa dosen, dengan Ebil juga terutama bahwa transisi kepengurusan sisi kemarin kan ada beberapa hal yang terlewat. Kalau seperti biasa itu transisi dari pengurus ke pengurus yang lain, kabinet satu di kabinet berikutnya itu kan mubes ya, mumas atau mubes gitu, musyawarah besar gitu, musyawarah mahasiswa besar, musyawarah besar mahasiswa, mubes atau mumas lah biasa dinamanya. Nah karena sekarang kepengurusan SINS yang baru sudah terpilih, tapi tetap ada tahapan yang mesti dilalui, maka kita buat musyawarah luar biasa gitu. Untuk maksudnya agar nanti ke depan tahapan-tahapan itu tetap dilalui. Apalagi kepengurusan sebelumnya itu kan 2 periode, karena memang belum di undang-undangnya belum bisa 3 periode ya. Cuma 2 periode, jadi saya kira itu perlu ada transisi yang baik lah untuk keberlangsungan organisasi mahasiswa di program studi kita. Kira-kira itu Bil. Apalagi yang ditanyakan? Musluk itu diadain kenapa Pak? Jadi alasan musluk itu diadain itu apa? Ya musluk diadain untuk sebenarnya terutama 2 hal ya, kalau hasil perbincangan kita mobil ya, paling enggak yang pertanggungjawaban pengurusan sebelumnya, kemudian pembahasan ADART, karena bagaimanapun yang menjadi nyawa dari sebuah organisasi itu kan ADART itu, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan kemarin itu kan ada yang kelewat karena mungkin situasinya juga belum begitu ideal untuk melakukan itu. Kemudian ada juga beberapa faktor yang kemudian membuat langsung diadakan pemilihan ketua SINS yang baru. Kayaknya seperti itu juga. Saya kira agar nanti budaya mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat oleh organisasi, terutama oleh masing-masing kita itu terus ada gitu, budaya mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Sebenarnya itu salah satu bagian dari strategi organisasi, strategi edukasi kita juga sih untuk bisa memberi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk kita, teman-teman kita juga. Ya sambil belajar organisasi yang benar untuk ya saya juga masih belajar. Kira-kira gitu Bill, mungkin ya sebenarnya alasannya apa ya, mungkin mahasiswa yang tahu gitu. Pertama saya kira harus dibedakan organisasi mahasiswa dengan organisasi waktu kita di sekolah gitu, bahwa kita mahasiswa punya otonomi yang cukup besar dan otonom gitu untuk bisa merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi sendiri kegiatan-kegiatan yang disepakati oleh teman-teman di forum musluk nanti gitu. Bill. Ya. Siap. Jadi gitu teman-teman. Nah, sekarang saya mau nanya sama AA ganteng 2 ini. Semua ganteng. Oh iya Pak, Bapak ganteng dan AA 2 ganteng. Tadi kan udah AA 2 doang yang dibilang. Bapak ganteng dan sekarang AA 2 ganteng ini tentang musluk. Apa sih yang AA tahu tentang musluk itu? Iya, terima kasih.
pertama-tama muslub itu apa? Muslub itu ya seperti yang dikatakan Bapak Slamet tadi bahwa tentang musyawarah luar biasa. Isinya tentang berbagai laporan hasil kegiatan organisasi dari periode sebelumnya. Utamanya di periode sebelumnya yaitu periode kepemimpinan saya, ada beberapa yang belum tuntas atau terlewatkan ya, mungkin karena berbagai keadaannya ya. Tentunya ini berkaitan dengan kematangan kita dalam berorganisasi itu ya, perlu kita sadari sama-sama berbagai kekurangannya dan berbagai proyek-proyek yang bisa mengembangkan kita untuk menyempurnakan kembali kehidupan berorganisasinya gitu. Nah, untuk detailnya mungkin bisa kita bicarakan di lain waktu lagi. Untuk waktunya itu kira-kira muslub itu minggu depan ya? Iya, minggu depan. Iya, minggu depan. Pak, insya Allah. Iya. Oke. Mungkin kalian bagi yang ingin ikut untuk muslub disarankan jangan ya, karena tertutup. Ya, terima kasih. Ya iyalah. Oke. Kalau menurut Aholil sebagai soundman hari ini dan vokalis, bagaimana muslub itu? Silakan. Saya jujur aja gak bikin materi, tahu. Gak ada yang bilang suruh jelasin muslub, mau pas Slamet doang. Iya. Siapa yang bikin rundown? Saya. Ayo. Muslub musyawarah luar biasa. Ya mungkin ya seperti yang disebutkan Ali tadi sama Bapak, ya seperti itu mungkin. Gitu aja. Saya bingung mau nambahin apa lagi. Ada tambahan sesuatu, A? Ya, apa tuh? Pokoknya Semangat, muslub itu semangat. ada berapa cara ya? Pokoknya mah nanti ada pemilihan presidium dan nanti ya ada pembacaan LPJ dan lain-lain seperti itu mungkin ya. Yang tahu persis mungkin Ebil ya selaku ketua SID yang terpilih. Itu mungkin ya. Ya, baiklah. Minum saya Ya. Oke, apa? dimusikan. Oke, jadi gitu guys. Muslub tuh kayak gitu kurang lebihnya. Nah, nanti insya Allah minggu depan kita bakal ngelaksanain muslub yang dihadiri oleh anggota SIDS, Ya. anggota dan pengurus SIDS dari perwakilan masing-masing apa Pak? Masing-masing kelas. Masing-masing kelas. Muslub itu kan kayak representasi dari Oh, iya. masing-masing mahasiswa gitu, yang semacam DPR dari inilah dari prodi kita gitu. Jadi semua mahasiswa perwakilannya itu nanti diundang untuk bisa membahas sama-sama, menyepakati bersama-sama organisasi ini mau dibawa kemana. Kayaknya seperti itu nanti, mungkin biasanya seperti itu. Dan juga ada ini ya Pak, wakil dari fakultas gitu Pak. Ya, ada pemantau atau peninjau dari fakultas, dari dosen-dosen untuk ya melihat sudah sejauh mana organisasi kita, prodi mahasiswa kita sebagai sebuah organisasi. Gitu kira-kira. Baik teman-teman. Jadi kayak gitu, muslub tuh kayak gitu teman-teman. Buat teman-teman yang masih penasaran, buat teman-teman yang masih penasaran sama apa itu muslub atau tentang peringatan Hari Pahlawan, boleh langsung nanya ke live IG. Ada yang nonton ke IG? Ada 3 orang. Oh ada. Berarti 4. Wah 4. 4 orang tuh saya, Pak Anjar, Vina, sama saya terima aja sama Ali. Jadi teman-teman yang Jadi sebenarnya nggak ada yang nonton. teman-teman yang mau nanya boleh nanya di komentar di Instagram, langsung diketikin aja pertanyaannya. Oke. Dan juga buat teman-teman yang ketinggalan acara kita ini, SIDS Kustik, bisa langsung lihat nanti di channel YouTube kita PBI Universitas Subang dan juga di Instagram TV kita e-depart, oke? Jadi teman-teman jangan khawatir yang ketinggalan, bakal bisa lihat di situ, di 2 tempat itu. Lagi apa ini? Ada yang nanya? Ada yang nanya gak ya? Kayaknya nggak ada yang nanya.
Saya mau nanya. Oke, Holil bertanya. Saya mau bertanya sama Bapak Slamet. Iya. Ide acara ini teh karena apa, Pak? Silakan dijawab Bapak. Selamat. Jadi gini, kemarin itu waktu ya saya kira berangkatnya dari bahwa kita punya banyak hal yang bisa kita kembangkan, dari mulai SDM ya, sumber daya yang bisa kita kembangkan, ada sumber daya manusia, ada sumber daya teknologi juga. Kita punya akun channel YouTube yang sudah ada 157 subscriber. Nggak ada Yang ribu saya kira hilang. sudah cukup lama tidak ada acara gitu ya. Terakhir itu waktu FEC kalau nggak salah. FEC yang kita punya video terakhir kita rilis. Oh enggak, setelah itu kan ada Webinus. Oh, Webinus ya, Webinus. Tapi memang yang cukup banyak penontonnya memang FEC, ada 500 sekian. Hafal. 4 jam. 5 juta Pak. 5 juta. Alhamdulillah. 4 jam. dengan durasi 4 jam. Saya kira Siapa yang nonton ya? Ini tidak ya, kemudian saya juga kepikiran untuk ke depan kita akan ada Seedcast. Asik. Sukses Seed. itu apa Pak? Podcast. Wih, podcast. Seed Podcast. Wih deh. Podcastnya Seed. Iya. Budgetnya aja Pak. Ada. Kita sudah sediakan sekitar ya sekian juta lah. Banyak sekali guys. Untuk sekian episode. Sudah ada juga beberapa sponsor yang mengantri untuk bisa mendukung atau mensupport acara Seedcast. Oh, teh pucuk. Pucuk ya. Teh pucuk harum. Teh pucuk. Teh pucuk harum. Kita sudah punya studio juga yang saya kira kita harus bisa memanfaatkan, karena sayang sekali dengan sekian banyak fasilitas yang diberikan oleh kampus kita ini. Wow. Sebenarnya kita harus, ya mahasiswa harus bisa memanfaatkan gitu, untuk mikrofon, untuk studio, untuk hotus juga. Hotus ya. Terima kasih Hotus. Sport padahal ini pakai kuotanya Dadan. Itu mungkin Holil untuk acara ini sebenarnya bukan dari saya ya, maksudnya saya cuma mensupport aja beberapa ide dari teman-teman gitu, bahwa ya saya juga tidak sendiri, saya bersama teman-teman dosen yang lain gitu, merasa bahwa ya untuk memelihara jiwa mahasiswa, jiwa muda kami dosen-dosen. Itu mungkin Holil mah mancing itu. Cara jawab. Dari Ali ada tambahan nggak? Pertanyaan? Karena saya mau menyampaikan apresiasi aja untuk acara ini. Oh. Saya sungguh bangga karena acara ini sungguh menjunjung tinggi nilai demokrasi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Nah ini juga, acara ini diadakan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ya. Tapi pokoknya ya ini keren ya, kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sekuat media yang ada ya. Kita menyusun berbagai barang untuk biar memanjakan mata kalian ya, menyusun berbagai muka untuk memanjakan mata kalian juga ya. Oke. Paling pesan dari saya, jangan lupa Sholat. Ya sholat ya. Sholat wajib ya teman-teman. Ya. Jangan lupa sholat dan jangan lupa ya kalau ini hari pahlawan ya. Iya. Boleh 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya. Oke. Sekarang nggak hari apa-apa. ayah. Sekarang hari ayah ya. Oke. Tapi ayah pahlawan kan? Iya, benar. Oke. Iya. Walaupun pahlawan udah gugur, ada pahlawan yang masih hidup. Nah, di sanalah kalian ya untuk berjuangnya. Bukan menghormati pahlawan, tapi hormati dulu orang tua Anda. Oke. Terima kasih. Saya mau nanya dong Pak. Pak boleh nanya gak Pak? Gimana? Ya. Tapi ini pertanyaan nggak penting sih Pak. Oh, iya. Nggak usah dijawab berarti Pak. Kalau merah muda sama merah tua itu beda umurnya berapa tahun Pak? Silakan dijawab Pak. Ya, sebenarnya perbedaan umur antara merah muda dengan merah tua itu ada perbedaan versi ya. Kalau melihat di akte sebenarnya
akte yang dibuat di itu sebenarnya ada sampai 5 atau 6 tahun. Tapi kalau dilihat di data yang ada di raport SD itu bedanya cuma 2 atau 3 tahun. Jadi sebenarnya masih perlu ada penyesuaian data yang mungkin mesti diurus ke Disduk Capil. Edukatif. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara ini, tadi kan Ali udah ngasih kata-kata terakhir ya. Allah Akbar. Astagfirullah. Ya, mengeningkan cipta. Sorry guys, maksudnya kata-kata terakhir di acara ini, Iya. gitu teman-teman. Tapi ini acara tidak berakhir kan? Enggak dong, masih bakal ada lagi acara yang menarik. Oke. Pokoknya tunggu aja. Sebelum penontonnya nggak ada, kita akan terus. Sekarang kata-kata terakhir dari Aholil. Teman saya Astagfirullahaladzim, maksudnya kata-kata terakhir dari acara ini. Pesan dan kesannya. Asyhadu. Malah mau jadi mualaf. Apa tadi teh? Kesan dan pesan. Pesannya mantap. Kesannya? Pesannya Mantap. Apa tuh? Apa? saya gak bisa serius. Ya udah nggak apa. Yang penting ngomong aja. Saya mau berterima kasih sebelumnya Pada cara kepada cara saya temukan itu itu buangannya gitu. Ketika saya Pak Slamet dan Bang Syed sedang beli Cileat, saya menemukan sebuah itulah pokoknya Apa? sebuah kotoran yang sudah maklum dikonsumsi oleh khalayak umum, bahkan dijadikan kopi termahal di dunia, yaitu Luwak kopi white luwak. coffee. Kopi cara. Silakan kopi luwak. Kopi Endorse cara. kami. Oke bang. Ya begitu. Naon tadi tuh? Kesan pesan, bukan minta sponsor. Ya, saya mau berterima kasih sudah dipercayai oleh Pak Slamet, Pak Anjar, dan dosen-dosen yang lain. Juga terima kasih juga ke Ajay yang selalu setia bersama Dadan mendampingi laptopnya yang laptop ini bisa mensupport acara Apapun. Bu Ida. Oh iya, terima kasih juga kepada Bu Ida yang sudah memfasilitasi kami di gedung yang sangat megah ini. Wow. Mudah-mudahan dapat Studio. studio yang sangat megah ini. Kamera Mudah-mudahan juga punya. Iya, ke depannya bisa meningkat ya Bu, Pak. Iya. 10 lantai. lantai ya. Capek udah. Ini baru 3 lantai ya. Dan juga Kotus, terima kasih sudah menyediakan wifi-nya. Tapi tidak bisa terpakai. Mungkin udah beberapa bulan saya tidak merasakan. Terima kasih sudah bisa merasakan Kotus lagi. Hingga acara ini bisa terlaksana dengan alhamdulillah lancar. Terima kasih juga Pina, Ibnu, Dadan. Ali, Dadan, Ebil dan reng-rengannya yang mungkin Wisama yang sudah membuat flyer di SIDS, di IG SIDS. Terima kasih juga atas dedikasinya. Mudah-mudahan acara ini bisa menstimulus semangat kita, khususnya SIDS periode yang baru, untuk selalu melakukan berkarya melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif, edukatif dan Inspiratif. sportif. Ya mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Itu paling gua. Wow. Sekarang terakhir dari Pak Slamet. Kata-kata terakhir Pak Slamet. Halo. Sekali. Istighfar dulu Bapak. Takut banyak dosa. Enggak. Ya apa ya? Ini sudah mau udahan ini mah? Iya Pak. Oh iya. Sedih sekali karena bentar lagi maghrib Pak. Oh iya betul. Kan yang wajib itu sholat. Betul. Tapi sholat kan nomor 2. Iya. Iya, yang pertama syahadat. Syahadat. Iya. Dulu acara ini apa ya? Ya itu tadi terinspirasi ketika kami tadabur alam di Cileat gitu, kemudian melihat Holil melakukan kegiatan yang tidak berguna, mengacak-acak kotoran car. Jadi iba dan berpikir sepertinya anak-anak butuh kegiatan yang lebih bermanfaat, maka jadilah kegiatan ini. Terima kasih banyak juga Ebil karena
kebetulan ini juga Sidkustik 2 ya. Yang Sidkustik pertama juga sama tidak bermanfaatnya. Cuma ini agak-agak lebih bagus lah. Maksudnya ada hal yang kita bicarakan gitu. Sidkustik pertama ya Ngelagu. nyanyi doang. Suara saya kebayang lah. Jadi ini kami juga berbicara bahwa ke depan SIDS akan punya podcast, melihat bahwa kita punya fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk membicarakan hal-hal yang mungkin lebih bermanfaat daripada yang kita bicarakan hari ini. Membicarakan isu-isu yang lebih sensitif dan lebih bagus untuk menjadi hot issue untuk kepentingan publik. Saya kira yaitu terima kasih kepada semua pihak yang sudah support kegiatan ini, terutama SIDS pengurusan Nabila, kemudian kepada Bu Ida juga untuk mempersilahkan kami menggunakan studio dan kameranya, kemudian the next Rich Brian, Ibnu Syihab, Amin. Dayeng Prince. Ibnu Syihab, Kita akan melihat performance Ibnu Syihab 4 lagu lagi, 1 album lagi sampai malam Bapak. malam itu mungkin beliau. Terima kasih banyak teman-teman mahasiswa sebagai dosen. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang menonton. Ada nggak sih yang nonton? Tapi nggak apa-apa, terima kasih aja pokoknya. Yang tadi udah sempat nonton. Terima kasih juga kepada Bapak Slamet yang sudah hadir menjadi narasumber hari ini. Sangat memotivasi kita. Bukan narasumber, saya cuma ikut numpang aja. Oh ya udah. Pansos ya teman-teman. Terima kasih juga kepada Pak Anjar yang hadir hari ini support kita. Terima kasih kepada Bu Ida yang telah memberikan ruangan yang mewah ini. Terima kasih kepada dosen-dosen lain yang selalu ngasih support ke kita semua. Terima kasih kepada A Ali, A Holil, A Dadan, A Ajay, Tevina, Ibnu juga terima kasih. Mungkin kita akhiri aja hari ini, tapi kita akhirin sekarang, bakal banyak lagi konten yang menarik dari kita. Jadi teman-teman jangan sedih karena ini berakhir, bakal banyak banget konten yang lebih wow dari hari ini. Closing statement mungkin nanti Bilia sebelum perform dari Ibnu, sebelum nanti ditutup kita akan undang Dadan. Oh iya, baik. Ada kata-kata terakhir mungkin ada Dadan ya. Iya. Closing statement dan Closing statement. Closing Yuk, statement. silakan Ayo saya. silakan. Quote of the day. Cepat ayo quote of the day. Silakan untuk Adadan kemari. Quote of the day hari ini Adadan. Ya, baik, terima kasih kepada Jangan tembak saya. yang telah mengundang saya untuk membicarakan sedikit tentang closing statement. Ya, terima kasih. Ya, closing statementnya yaitu terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata bijak dulu biar orang termotivasi nih penonton. Pahlawan. Tentang hari pahlawan atau mustuk ya. Atau organisasi Pahlawan adalah Tiga pikir ya ini. baju ya yang di belakangnya. Yesterday kok. No pass, no future. No past, no future. Ayo. Ya, yang seperti Pak Slamet tadi katakan, yang baju saya pakai ini No past, no future. adalah kata Novas, no Future. tidak ada pengalaman, tidak ada masa depan, cuma aja berarti ya. Iya. Percuma kita punya masa depan tapi nggak punya pengalaman. Buat apa kan ke masa depan juga kan? Ya, nggak segitu aja ya. Iya. No past, no Future. future. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saksikanlah ini penampilan terakhir dari Ibnu. Ibnu. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ibnu. please welcome Ibnu. Ibnu.
Oke, offset dulu. Playing like games, damage my brain. Wish I get famous, you made me insane. That's a mistake, I'm the one who got blamed. Said you love me, but you won't really stay. Ooh, cry till I dry, you want me to die. I'm out of my mind, I'm sick of your lies. Ooh, wish me the bottom, I think I got it. Just go like nothing, wish me the bottom. Ooh. Something that's on, I thought I could escape like a monster, but I was trapped inside the cave like a rapist. But I know I got raped like a man in time, but I feel like that you gave. I'ma head out this, I can get some fun, there's no forgiveness sleep when you lay on the ground, which you haven't grown up and you know that is what. And I love wrong, at least I'm out at five. Just want the best of my life. But what is wrong and what's right? I'll control myself tonight. Don't let this find me to right. Just want the best of my life. But what is wrong and what's right? I'll control myself tonight. Don't let this find me to right. Breakfast fuck, call me Hamza. Do what I want like a gangsta. More expensive than a Prada. I'm standing like a ganja. Street words like a gunshot. Now these bitches want me cause I'm fucking hot. In my future like a fucking dark. Like my blooming past, that's the hardest part. Death in the blood, I be so hard. Hit through my car, show you all the scars. Sharp like a knife, did you go die? If I'm still alive, yeah, I'm still alive. Use my own face, sharpen my blade. I forgot the name of the bitch that I ate. Treat myself clearly like chaos I made. I have slavery, but you got me my name. Just want the best of my life. Fuck what is wrong and what's right. I'll control myself tonight. Don't let this find me to right. Just want the best of my life. Fuck what is wrong and what's right. Don't let this find me to right. Just want the best of my life. Fuck what is wrong and what's right.